Ricolis peccato. Shalom teman-teman semua, selamat sore, selamat bergabung, selamat hari Minggu. Shalom, selamat sore Kak David, Kak Elvita, Kak Army of Christ. Selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Buat teman-teman yang Katolik, selamat hari raya tubuh dan darah Kristus. Shalom. Shalom Kak Mait. Shalom juga Kak Felicia. Saya bukan Romo kayak in Jesus name. Saya umat awam. Teman-teman, kita live sebentar ya. Jam 5 saya mau OTW. Jam 7 saya gereja. Kalau di katedral itu, kalau kita nggak berangkat awal-awal, katedral Jakarta, kita nggak kebagian tempat di dalam. Umat tuh membludak di katedral Jakarta. Halo Kak Love Jesus. Selamat hari Minggu juga, Shalom. Kemarin kenapa di kick bang yang mana? Bentar ya, ini kayaknya ini. Shalom semuanya, selamat sore, selamat bergabung. Salve Kak Mina. Cuman sebentar ya teman-teman ya, soalnya saya lagi sambil menunggu siap-siap. Nanti jam 5 saya mau misa, jam 5 berangkat, jam 7 sudah mulai misa di katedral. Kalau kita nggak berangkat dari awal itu tidak kebagian tempat. Maaf sebelumnya bang, yang digambar itu Santo siapa bang? Santo Ignatius de Loyola, pendiri Serikat Yesuit, Society of Jesuit. Nanti malam kalau aku tidak ada tugas, nanti kita live. Ya, kalau saya nggak keteteran tugas ya teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita berdoa dulu ya, nggak apa-apa ya, walaupun singkat kita berdoa dulu. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami sepanjang hari ini sampai dengan detik ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan segala aktivitas yang kami akan lakukan, terutama di room live ini, meskipun dalam waktu yang singkat. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, dan apapun yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa, bukan kehendak kami pribadi. Ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi teman-teman apologet, khususnya teman-teman dan hamba-hamba Tuhan, para romo, pastor, pendeta, mereka yang meluangkan dirinya untuk memberikan jawaban serta memberikan penjelasan mengenai keimanan gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami di luar sana yang masih mencari-cari, yang masih belum yakin akan kebenaran yang pasti, kebenaran yang datang, yang sumbernya datang dari-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka selalu, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap dari mereka di luar sana yang tak henti-hentinya mereka menghina, mencela, menghujat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau ampuni ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat terjamah dan menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, di hari Minggu ini, di hari yang mulia dan penuh akan kasih sukacita,
juga kami merayakan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau melimpahi berkat kasih damai dan sukacita kepada setiap dari kami. Kami juga mau berdoa bagi Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para rohaniawan yang hidupnya telah Engkau panggil untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau teguhkan hati mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap teguh dan setia dengan panggilan yang datang dari-Mu. Ya Bapa, doa ini kami tutup dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, shalom teman-teman semua, selamat bergabung. Bang Joseph segala sering-sering. Aduh, kalau sering-sering ini dong. Bang, Santo Yakobus itu santo apa? Santo Yakobus, Rasul Santo Yakobus itu. Ya, Santo Yakobus mana yang kamu maksud? Santo Yakobus itu ke-12 Rasul Yesus ya. Salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Yakobus. Salam toleransi, iya. Shalom, salam dari Ambon. Iya, shalom, salam juga dari Jakarta. I love you, Lord, for your mercy never fails me. From the moment that I wake up until I lay my... Kenapa ini kok crunch si Boti satu ini? Pasti ribet, ripuh. Oke teman-teman, kita live-nya sebentar doang ya, nggak apa-apa ya, sampai jam 5 aja. Oh, Kak Agape dari Kim Taegon, Kelapa Gading. Wah, wishlistku tuh. Pengen kesana tapi mager gitu loh, jauh. Kelapa Gading. Andreas Kim Taegon, Santo Andreas Kim Taegon. Di sini, di dekat rumah tuh gereja yang khas itu gereja Santa Maria de Fatima atau Sebio. Dia gerejanya itu otentik, ya, khas banget Chinese. Gereja Santa Maria de Fatima. Pasti di mute lagi kan, soalnya takut. Ngapain saya takut sama modelan manusia ke kamu? Buntelan kentut, isinya cuma nyerocos doang, typing doang. Takiyah lagi, bertakiyah lagi. Ngakunya Kristen, Grand ditanya benar-benar baru, ngakunya mu'alaf. Ditanya lagi Kristennya bekas apa, nggak berani jawab. Yang takut siapa? Saya nggak ada takut-takutnya sama kalian. Buat apa saya takut sama setan? Kalau di pihak saya itu Tuhan. Ada kan tertulis di firman Tuhan seperti itu. Siapakah lawan kita jika Tuhan berada di pihak kita? Ngapain saya takut sama modelan manusia buntelan kentut kalian? Tahu buntelan kentut gak? Yang kalau dibuka tuh isinya cuma angin dan bau. Nah itulah kalian. Kenapa Yesus tak tahu hari kiamat? Saya sudah menjelaskan. Kak, ibadah sore, iya. Ke jam 7, bukan ibadah sore dong, jam malam tuh ya, ibadah malam. Joseph pernah ke Bennett kah? Pernah nggak live beberapa hari? Pernah nggak live beberapa hari? Oh, kemarin pernah, cuman saya sudah ajukan banding, nggak sampai sejam kok. Puji Tuhan. Ya itulah ya, kalau memang kuasa Roh Kudus yang bekerja, apapun itu setan yang berkuasa tidak akan bisa tahan, tidak akan bisa mampu. Kenapa Yesus tidak bisa terbang dan tidak mampu tengok masa depan? Oh, memangnya Yesus itu manusia ajaib yang cuman modal pakai kendaraan siluman kuda dan manusia gitu. Ya, memangnya nggak sekalian kamu tanya, Yesus bisa membelah bulan nggak? Yesus bisa membuat batu mencuri baju nggak? Yesus bisa nggak membuat kapal klotok-klotok pada saat penciptaan langit dan bumi? Kenapa nggak tanya kayak gitu? Ya jawabannya nggak bakalan ada. Kenapa? Nggak masuk di akal. Dan nggak ada butuh sejarahnya, nggak ada bukti sejarah. Kita berbicara mengenai
Yesus Kristus adalah tokoh sejarah dan tokoh Alkitab. Nah itu. Tokoh sejarah itu gimana Joseph? Ya bisa dibuktikan sejarahnya. Berlomba-lomba orang itu meneliti tentang Yesus Kristus. Banyak loh ya. Kamu baca itu pada saat peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang di dalam kitab suci tertulis saking cemasnya Yesus sampai peluh-peluh keringatnya itu seperti darah yang bercucuran. Itu ada di dalam istilah medis dikenal dengan hematodrosis ya, kalau tidak salah tuh. Nah itu, jadi itu peristiwa di mana ketika manusia itu sangat cemas sekali sehingga peluh-peluh dalam kelenjar keringatnya itu bisa berubah menjadi darah. Dan ini dibuktikan fakta ilmiahnya. Jadi nggak cuman sekedar kapal kelotok-kelotok, hewan melata di langit, batu mencuri baju ya, batunya habis itu lari, nggak cuman kayak gitu. Kalau itu bisa kita temukan di mana batu mencuri, batu bisa lari, bisa dikejar itu. Kamu lihat tuh episode SpongeBob. Nah, kalau kamu nonton SpongeBob, episode di mana SpongeBob sama Patrick itu balapan keong. Nah, itu kan Patrick kan pakai batu balapannya. Nah, itu ajaib ya, batu bisa balapan. Nah, itulah mungkin terinspirasi dari kisah batu mencuri baju. Bang, itu gambar siapa? Gambar Santo Ignatius de Loyola. Setiap nabi mukjizat lain-lain. Iya, mukjizatnya yang bisa dibuktikan dong. Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu bisa dibuktikan. Berapa ribu pasang mata itu? Yesus naik ke surga itu berapa ratus pasang mata? Menurut saya ya, sekelas Thomas ya, kalau kamu nih kan bilangnya oten-oten ajaran Paulus, kamu tuh nggak tahu ya. Selain Paulus, murid-murid Yesus yang skeptis tuh banyak. Nih ya, saya sebutin ya biar kalian nih sekolah. Kan kalian nih kebanyakan nggak sekolah, cuman modal nyocot doang nih, ya. Sekolah dikit biar bisa tahu sudut pandang perspektif. Alkitab tuh nggak cuman dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu isinya cuman begituan doang. Ada berbagai macam kisah-kisah kehidupan yang tersirat maupun tidak tersirat yang bisa kamu petik. Contohnya, murid Yesus yang skeptis itu ada Rasul Petrus ya, yang menyangkal Yesus 3 kali, dengan Rasul Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Jadi sebelum abad ke-7 ada agama yang lahir, yang memberitakan Yesus yang lain, yang memberitakan Injil yang lain, yang memberitakan roh yang lain. Rasul-rasul dan murid Yesus itu ada yang skeptis. Itu tadi, Rasul Petrus dan Rasul Thomas. Ya. Nah, keskeptisannya Rasul Thomas itu kemudian dipatahkan ketika Rasul Thomas yang mencucukkan jarinya ke dalam luka-luka Yesus. Sehingga Thomas katakan apa di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28? Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, jadi kalau ada yang naik, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, telatlah kamu. Jadi pahlawan bukan kesiangan lagi, pahlawan kemalaman. Udah bukan kesiangan, bukan kesorean. Pahlawan kemalaman. Jadi orang-orang udah pada tidur nyenyak, kamu bergerilya gitu. Artinya orang sudah beribu-ribu tahun, Yesus sudah menjadi fakta sejarah dan juga fakta iman, kamu baru muncul. Nah ini, saya sematkan komentar Koko Crunch ya, bisa dilihat ya kualitasnya mereka tuh. Saya nggak mau menyebutkan komentarnya, silahkan dilihat saja, sematkan. Nggak apa-apa, nggak usah moderator nggak usah dibisukan, nanti dia malah framing. Jadi gini, tingkatan UCIM itu 1 paham, saya ulangi lagi ya. Tingkatan UCIM 1 paham, 2 tidak paham, 3 playing victim. Nah si Koko Crunch ini, si Boti ini, dia tingkatan ketiga, playing victim. Nanti kalau misalkan dibisukan karena dia ngomong kasar, karena dia menghujat, nanti dia framingnya, Joseph takut, aduh diajak naik aja ngomongnya sebakul ngidul. Ya, itulah mereka, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Gitu. Ya si Boti ini nih, kalau dilihat mukanya nih, kita lihat ya mukanya. Ini mukanya nih. Saya roasting orang ya. Sekarang karena tidak membuka ini, saya roasting orang. Nah inilah muka dia. Nah itu teman-teman ya. Tuh mukanya. Ya.
Udah terkenal kamu, sudah puas. Nah, ada 100 orang yang nonton. Jadi penghujat Yesus ini kayak gini. Penghujat Yesus nih mukanya. Ya. Nah, itulah lihatlah betapa menjijikannya. Saya saja jijik. Ya. Tuh. Nggak seleb kok. Ini sama aja kayak ini, tahu nggak? You are nothing. Kita lihat ya. Siapa yang menyakiti kamu? Oh, Koko Crunch. Tunjukkan dong mukamu. Oh, nggak usah. Lihat aja di PP saya. Itu kan sudah kelihatan. Saya itu juga ada loh kemarin yang menghina saya. Itu saya tampilkan mukanya di live ini. Dan sampai dengan detik ini itu orang yang menghina saya di typing dan di DM itu nggak berani lagi muncul. Saya roasting habis-habisan benar. Kamu jangan katakan saya punya kasih. Junjunganmu ya, si nenek-nenek dan kakek-kakek itu, mereka cuma berani menghujat Tuhan saya kan. Kan saya sudah kasih tahu basic saya dulunya apa. Saya dulunya pembuli. Jadi itu yang tidak bisa saya lepaskan. Nah sekarang saya pembuli di bidang yang membuli, yang menghujat Yesus. Saya bully habis-habisan. Saya tidak membuli sesembahanmu kok, tenang aja. Buat apa saya membuli, saya menghina sesuatu yang sudah jelas-jelas hina. Paham gak maksud saya? Semoga paham ya. 10 menit lagi misa, iya. Kak Mina sebenarnya misanya jam 7, cuman jam 5 itu aku siap-siap. Gak apa-apa lah, 5 lewat dikit ya, kita lagi pengen ngerosting orang. Bentar. Mukamu dong tunjukkan. Sudah, lihat aja di PP. Jika baca Alkitab di 7 hujat Alkitab, maka yang salah isi Alkitab sendiri dong. Enggak membaca nggak jadi masalah. Silahkan dibaca. Ya, saya memberi kabar sedikit ya. Saya senang membuat ucim kelanjutan. Puji Tuhan, saya nggak lagi bohong nih. Mama saya kemarin telepon malam-malam. Ya, karena sekarang saya lagi di kosan. Mama saya telepon. Beliau bilang begini, AA punya Alkitab gak? Dia bilang begitu. Terus aku bilang buat apa gitu. Mama mau mama baca, penasaran. Kenapa sih, hal apa sih yang bikin kamu murtad? Tapi jangan bilang-bilang papa ya. Mama minta Alkitab. Nah, kita doakan ya, semoga dengan penasaran tersebut beliau dipanggil. Ini saya nggak lagi ngomong-ngomong bohong-bohong loh. Kita doakan ya, semoga mama saya terpanggil. Ya, gitu. Kita doakan ya teman-teman ya. Ini saya baru beli Alkitab ini. Alkitab TB2, memang Alkitabnya bukan yang Deuterokanonika ya, mohon maaf ya. Alkitabnya masih yang tidak Deuterokanonika, nggak apa-apa, ini sebagai bacaan mama saya. Mama saya katanya penasaran. Karena saya tidak mau comot-comot ayat, akhirnya saya bilang coba baca kitab Perjanjian Baru dulu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu. Ya kalau memang penasaran. Gitu. Sebelumnya agama apa Bang? Muslim? Dalam Alkitab, Yesus ngaku utusan sama Paulus dijadikan Tuhan. Dalam kehidupan nyata, batu itu bukan makhluk. Batu tidak bisa berbuat apa-apa. Batu itu cuman Batu itu cuman sekedar kalau kita lagi pengen buang hajat, ya mohon maaf ya. Tapi bener loh, saya pernah gitu ya mendengar masukan dari teman saya, kalau kita lagi kebelet nih ya, kebelet sakit perut gitu, kita meremas batu gitu. Nah itu fungsi batu sebenarnya. Kalau saya nggak salah tuh ada fungsi batu yang lebih bermacam-macam. Ada batu yang mencuri baju, ada batu yang dicium, ada. Kalau saya taunya itu. Mau nanya Bang, Yesus pernah nggak bilang saya Tuhan nggak di Alkitab? Sekarang saya tanya, ada nggak kamu lihat Yesus menyatakan dia bukan Tuhan? Itu. Bang, dogma gereja di Dark Age ada apa ya Bang? Maksudnya? Kasihalah musuhmu, dan Yesus saja bilang harus mengasihi. Kok lo kepanasan? Ya saya mengasihi, tapi saya juga punya malaikat pelindung, malaikat Michael. Malaikat Michael itu juga mengasihi iblis loh. Makanya tombaknya dia dilukiskan di dalam lukisan maupun di patung. Tombaknya dia itu nggak nyampe ke setan. Teman-teman paham ya, yang Katolik, ketika kita melihat patung Santo Mikael, lukisan Santo Mikael, tombaknya itu hanya mengarah.
nggak pernah menembus kepala iblis, nggak pernah sampai meremukkan kepala iblis, cuman sampai menginjak. Nah itulah sikap saya. Saya nggak bakal menghancurkan kamu, saya nggak akan membunuh kamu. Karena sama, Santo Mikael juga punya kasih terhadap iblis. Cuman baru diarahkan tombaknya, baru diinjak, setan itu udah ketakutan. Nah itulah sikap saya ke kamu. Itu punya makna filosofis yang mendalam itu. Saya dapatkan dari film The Pope's Exorcist, ketika scene ya, suatu scene di mana Father Amort Gabriel itu digambarkan sedang memandang lukisan Santo Mikael. Beliau katakan kenapa Santo Mikael tidak digambarkan tidak memerangi iblis secara yang vulgar gitu, maksudnya benar-benar tombaknya menusuk kepala iblis. Nah itu yang tadi saya katakan, karena Santo Mikael mempunyai belas kasih. Itulah saya mengasihi kalian. Saya nggak akan pernah menusukkan tombak saya, tapi tombak saya itu sedang mengarah ke kalian, makanya kalian kelojotan, kalian ketakutan. Itulah. Ada Yesus menyatakan dirinya hanya utusan. Iya, saya tahu. Yesus itu utusan, tahu. Tapi utusannya bukan berarti seperti nabi biasa. Nabi biasa nggak ada yang seperti Yesus. Nggak ada yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun itu nabi biasanya. Nggak ada nabi biasa yang bisa yang wafat, ya, yang mati, yang meninggal, sudah menubuatkan sebelumnya, rombaklah bait Allah dan pada hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Lalu dia mati di kayu salib, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Nggak ada nabi yang kayak gitu. Nggak ada nabi yang bilang aku datang dan keluar dari Bapa. Nggak ada nabi yang bilang aku menyerahkan dan mengambil nyawaku sendiri. Nggak ada nabi yang kayak gitu. Nggak ada nabi yang disebutkan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nggak ada nabi yang disebutkan sebagai, ya, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Nggak ada. Atas apa kami ketakutan dengan Anda banyak? 133 orang di sini nggak ada yang berani request. Saya berani buktikan. Lihat aja coba tombol request-nya itu nggak ada, 0 sama sekali. Coba kalau kalian memang berani diskusi dengan saya. Saya punya waktu sampai jam 5:10 paling nggak. 5:10 saya akhiri. Di sini ada 133 orang. Paling enggak ada 50% UCIM. Cuman berani typing, cuman berani komentar, cuman berani nonton, cuman berani record. Nggak berani naik. Nah itulah kalian, ya kan? Kalau kalian nggak takut, kenapa nggak kayak gitu? Nah, blunder kan? Oh, kita naikkan Gio ya. Teman-teman ada Gio yang komentar di bawah, kita naikkan Gio. Kalau dia nggak ini, kita ini aja. Mana pernah dia naik? Dia nggak pernah naik. Saya apal kok orang-orang yang pernah naik sama saya, apalagi UCIM. Cuman segelintir UCIM yang berani naik nih. Saya naikkan ya. Nah, oke, dia naik. Baguslah. Kita sat-sat ya teman-teman ya. Saya nggak bisa cepet-cepet. Oke, gimana Gio? Pertanyaanmu apa? Loh, dulu kan udah pernah, tapi nggak dijawab. Apanya tuh yang udah pernah? Bukan nggak dijawab ya, nggak ada jawabannya. Oh, nggak Tepatnya. ada jawabannya. Memang kamu pernah bertanya. Saya baru kali ini bertemu dengan kamu. Kamu jangan bertakiah sama saya. Oh, saya tidak takia, Anda lupa. Emang nama kamu sebenarnya siapa? Saya kira Gio itu cowok loh tadi. Ternyata cewek. Ya, itu kan Silakan. fasilitas dari TikTok. Bisa edit-edit nama, Silakan. bukan salah aku. Iya, silakan pertanyaannya apa Kak Gio biar kita cepat, jangan ngomul. Pertanyaannya kan dulu sudah pernah. Dulu sudah pernah apa coba? Kapan Bunda Maria, Yesus, dan murid-muridnya merayakan ultah Yesus 25 Desember bersama-sama semasa hidupnya? Sekarang saya tanya, kamu agamanya apa? Nggak ada kan? Langsung jawab, cek, kita cepat. Waktu berjalan, tak. Perempuan ini, kamu pengikutnya Loh, Lina Mukherjee ya? Nih saya jawab ya. Di dalam Alkitab, kamu buka di 2 Timotius. Ya, sebentar saya buka. Bentar. Sebentar. Kalau bertanya mengenai dari mana dalilnya Yesus mengarakan ultah, kamu tahu kata ultah itu apa sih? itu
25 Desember kan katanya kan kelahiran Yesus. Oh iya, saya baru ingat kamu pernah bertanya dan sudah saya jawab. Memang Bunda Maria dan para rasul tidak merayakan seperti kamu memahami pesta ultah itu seolah-olah ada kue lalu ditepuk tangani selamat ulang tahun, nggak kayak gitu. Oke, Tetapi thank you. Thank you, Nah, akhirnya kamu ingat kan? Tadinya kamu bilang, oh uh-uh. saya sangat mengingat. Oh, kamu tidak pernah naik. Sekarang Tapi terbukti aku pertanyaan benar. itu sudah terjawab. Sekarang saya tanya, perempuan diam dulu, jangan banyak Tidak ngacot. ada di Sekarang saya Bible, tanya, tidak ada di 20 Bible Bunda Maria merayakan kelahiran Yesus bersama murid-muridnya. Tidak Oke, ada. sekarang saya Bahkan tanya. Bible pun tidak menulis tanggal itu. Sekarang saya tanya, ya. Ini saya kalau diskusi sama kamu pasti yang di bawah itu kegirangan teman-teman sekaummu itu. Iya, Karena menganggap kamu terserah. I don't care. I don't care I about don't that. care. I don't care about that. Yes, I don't really care about you either. Sekarang saya tanya, esensinya kalau memang tidak tertulis tanggal kelahiran Yesus, memangnya kenapa? That is improve proof. Apa? Proof. Duh, apa. Kalau pakai bahasa Inggris, pronounce-nya yang benar. Prove to me, prove to you, I have to prove that Jesus is born in Iya. Mau ngajarin aku Berarti masih juga tuh. Makasih ya, nggak ada jawabannya kan. Udah. Kamu buka di 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah Nggak ada ini. jawabannya. Yesus Tidak Kristus ada yang telah jawabannya. bangkit dari antara nggak sopan Udah ya, sekali orang. daripada aku nggak sopan, aku turun ya. Ya, ini mau dijawab. Kamu memang seperti ini kan? Kalian itu gini. Saya ulangi lagi ya teman-teman yang di bawah. Perhatikan. Muslim, Ucim punya 3 tingkatan. 1 paham, 2 tidak paham, ketiga playing victim. Nah, si Gio ini, perempuan ini, dia playing victim. Saya mau menjawab, dia bilang nggak menjawab. Dan ini sudah pernah terjawab. Saya sudah panjang kali lebar menjelaskan perayaan 25 Desember. Ya, Alkitab bukan seperti buku biografi di mana dikatakan pada hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud tanggal 25 Desember tahun 2000 begini. Kalau kamu mintanya seperti itu, kalau kamu Muslim sekarang saya tanya, di mana dikatakan baginda lahir pada tahun gajah? Tapi saya nggak tahu kamu Muslim atau bukan. Pertanyaannya itu. Karena kamu tidak pernah jujur dengan identitasmu. Karena inilah kalian bertakiyah. Ya. Udah ngomongnya. Tadi kamu kan cuma bilang, mana nggak ada muslimin yang berani naik. Mana? Oke, aku mewakili naik. Kamu Muslim kan, berarti? aku naik. Kamu Muslim berarti? Ya Muslim lah. Oh Muslim, ya udah jawab tuh pertanyaan saya. Di mana baginda lahir di tahun gajah? Dia tertulis di dalam Al-Quran. Ya cari aja kalau merasa itu lebih senior dari Islam. Cari aja, itu kan merasa benar. Oh, kita senior loh, Islam itu baru lahir. Yang Muslim pahami. You have logical fallacy, Gio. Ya. Kamu jangan main-main logika ya. Tuhan tidak mungkin secara logika, tidak mungkin Tuhan itu mati pakai kolor. CD underwear itu nggak mungkin Tuhan mati kayak gitu. Ibarat mama kamu yang mati pakai underwear doang di tengah jalan, perasaanmu gimana? Sedih nggak? Memalukan nggak itu? Saya sudah rekam. Silakan, rekamlah, silakan. Oke. Logikanya mana ada kayak gitu. Itu tuh menyedihkan. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Ya kan? Sedih banget kan? Logikanya di mana Tuhan kena prank, ngebalas prankannya, kena tipu, balas lagi nipu. Sesungguhnya Allah terkena tipu orang munafik dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Sungguh Allah mengetahui dan maha melihat. Maha suci Allah dengan perkataannya. Di mana maha sucinya Allah jika Allah ditipu dan Allah membalas tipuannya? Logikanya.
Sekarang saya tanya, logikanya, di mana sebuah batu bisa menjadi sarana untuk menebus dosa orang manusia? Kamu Nggak tahu nggak? ada, Oh, nggak saya bawa ada batu yang menebus dosa manusia. Itu Oke. satu. Kamu Jangan sok nggak butuh batu, rumahmu aja masih dari batu. Kecuali rumahmu dari air, oke, aku akui. Rumahmu itu masih butuh batu. Paham? Makanya, Sok betul nggak kita tuh butuh butuh batu, batu. rumah dari Makanya batu begini. juga kok. Makanya begini, batu So itu yes, kalau saya pakai batu itu, saya pernah dikasih tahu teman saya, kalau kita lagi kebelet boker, kebelet buang air, kita permas batu. Itu fungsi batu. lo Atau banyak. Memang, mm-mm, memang mm-mm, bahkan rumah betul. kamu aja dari batu, batu banyak fungsinya. Mm-mm, Untuk bikin betul. aspal itu juga dari batu kerikilnya. Kamu pikir Betul, dari saya mana? setuju. Kamu nggak mau injak batu? Betul, Hah, terbang aja kamu. betul, Jangan pernah injak batu. Di tanah ini ada banyak betul, kandungan batu. Jangan injak batu kalau betul. nggak butuh batu. Jangan Nah, pakai gitu aspal kalau teman-teman. nggak butuh batu. Jangan so Dengerin yes tuh. deh. Batu Jangan so itu yes pakai deh, sok aspal. ngenal batu. Aspal itu pakai batu, teman-teman. Jadi batu jangan dicium-cium. Gimana sih? Batu bisa menghapus dosa. Aduh, gimana sih? Denger tuh ya. Gak Dia tuh ada masih istilah pinter. batu ngapus dosa. Cerdas. Jangan so yes kamu nggak Aduh, butuh batu. Nanti aduh, lu pinter. diharamin dari batu. Kaki lu patah, nggak bisa nyentuh tanah, nggak bisa jalan. Ingat Batu pesen aku. itu, Ingat pesen aku. betul. Kalau kamu so Makanya, yes, merasa nggak so butuh iya, so suatu, iya. suatu So saat iya. kalau kaki kamu patah, Iya. tidak Hmm, diizinkan sama Allah nginjak tanah untuk bisa berjalan, hmm. ya Kenapa udah tuh? ya. Cuma Heeh, ngingetin aja, jangan terlalu so yes. Gak ada heeh. Islam yang naik, aku dan Keblokir. Bukan aku yang nurunin ya, sengaja aku lama-lamain di atas. Sengaja, entah ke report atau orangnya turun sendiri, sengaja. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salahkan saya ketika saya ingin merosting agama Anda. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita naikkan nggak apa-apa. Live saya ini bisa di replay. Ya, nanti kalau misalkan ada polemikus atau ada orang yang mau melaporkan saya, perkarakan saya karena hukum, saya bisa balik. Deliknya itu jelas. Dia tadi mengatakan Yesus mati pakai kolor, itu jelas. Ya. Nah, inilah kalian. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di berita, di TikTok, di media massa maupun media cetak, ya, di luar negeri maupun dalam negeri, orang mempunyai stigma buruk tentang Islam, jangan salahkan medianya, jangan salahkan itu propaganda barat untuk menjelek-jelekkan Islam. Jangan seperti itu, ngaca. Ini baru segelintir kaum. Nah, tapi kalian kan kaum yang kalau ada sesosok atau oknum itu kalian katakan gak beragama, pasti nanti ada yang membela. Kalau enggak ada yang pasang badan. Joseph maafin ya itu oknum. Nah, nanti kalian oknum itu gak beragama, gak boleh kayak gitu. Kalian sering menunjuk-nunjuk gereja Katolik sebagai institusi yang paling kelam. Kalian sebutin tuh, ya, gereja Katolik melecehkan, imam-imamnya punya kasus. Kamu harus tahu, yang kamu tunjuk itu institusi paling berlapang dada. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan itu hanya oknum, tidak beragama dan segala macamnya. Gereja Katolik secara terbuka, ya itu ada websitenya loh, untuk pengaduan. Total jumlah korbannya di situ ditampakkan dengan real. Ya, Gereja Katolik secara terbuka meminta maaf. Kamu cari aja tuh di website banyak kok. Gereja Katolik minta maaf karena genosida, Gereja Katolik minta maaf karena inkuisisi, Gereja Katolik minta maaf karena skandal, banyak. Dan tidak hanya meminta maaf, Gereja Katolik membuktikan komitmennya, yaitu dengan apa? Para imam yang terkena skandal, para romo yang terkena skandal, mereka diekskomunikasi, bahkan dipecat. Tidak sah melakukan tindakan imamat, tidak sah untuk melayani umat. Bahkan sekalipun dia jadi umat awam, tidak diperkenankan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara full. Saya katakan dengan terus terang aja. Ya, kalau kalian, kalau saya kasih bukti nih ada pesantren kena skandal, nih ada orang pakai cadar teroris meledakkan diri depan gereja, nih ada orang Islam nolak pembangunan gereja karena nggak ada izin, pasti kalian bilangnya apa? Oh itu oknum, jangan disamakan, yang disalahkan itu orangnya, bukan agamanya. Makan ludah sendiri kalian. Jadi kalau misalkan nanti ada stigma buruk tentang Islam di negara manapun, dan sekarang lagi ramai itu yang pembangunan masjid di Korea yang dilemparin babi dan segala macam, itu namanya karma.
kamu mendapatkan apa yang kamu tabur. Ya. Jadi jangan seolah-olah playing victim, jangan seolah-olah merasa tersakiti. Kalau berani masuk di roomnya Ustadz siapa? Ustadz Zuma, aku bayar kau. Bayar berapa? Zuma berani nggak bayar pendidikan saya? Saya kuliah di universitas swasta di Jakarta yang terkenal. Per semesternya 17 juta. Ongkos saya bolak-balik Jakarta, ya itu habis 3 juta. Ngekos saya bayar. Ngekos saya sebulannya 3 juta. Kamu hitung itu. Ya. Cuma mana tahu universitas uang papa habis. Dia nggak tahu kan? Iya, cuma mana tahu UPH gitu-gitu. Jadi Gio ini bibit polemikus kecil ya yang harus kita basmi. Ya Gio, kamu tadi turun sendiri, saya nggak turunkan, saya diamkan. Ternyata kamu turun, saya nggak tahu kamu di report atau bagaimana. Jadi saya sarankan kamu, ya bukankah di dalam Islam dikatakan dilarang untuk menghina sesembahan orang lain, ya? Dan kalau kamu hina, jangan salahkan ketika ada orang lain, agama lain yang menghina sesembahanmu lebih parah. Ya. Saya cari uang halal. Parah. Ngoceh aja lu. Gimana Bu Yuni, pendapat Bu Yuni mendengarkan tadi Bu Yuni? Parah. Apa saya sih? Jujur agak kesel loh. Iya, saya jujur Gak agak kuat kesel loh, gak kedengeran suaramu. Iya, gimana pendapat Bu Yuni? Pendapat Bu Yuni sama tadi. Tentang apa? Pendapat Bu Yuni tentang tadi itu Gio yang tadi naik, yang barusan naik. Enggak ngikutin terakhir aja sih, ya betul. Dia masih baru belajar naik, biarin aja sih. Cuma lucu, itu kan si Gio pernah masuk ke room gue waktu itu ya. Nah, apa? Kan ada yang nanya gitu. Gio. Halo Michael. Iya bentar Bu. Dia bilang intinya Muhammad itu akhlaknya paling mulia gitu kan. Terus dipermasalahin kan tentang 12 istri kan. Terus ditanya, Gio, berarti kamu kalau jadi istri ke-13-nya Muhammad mau gak? Dia jawab, oh mau dong katanya. Anjir sampai segitunya ya. Ya mau dong, gue juga mau, kenapa enggak? Berlomba-lomba. Tapi kemarin ada yang di poligami nangis-nangis Bu Yuni di live. Itu kan kalau di poligaminya pertama dia nggak suka, kedua ya nggak tahu kenapa. Yo, padahal beberapa waktu lalu dia mengatakan poligami itu istimewa di dalam Islam, mendapatkan pahala. Tuh gimana itu? Geran di poligami nangis-nangis curhatin live. Gimana sih? Siapa tuh? Gak mau nyebut nama. Aduh, kurang ajar emang. Gio itu saya rasa masih di bawah umur ya, masih 17 tahun ya. Si Gio itu masih baru mau belajar ya. Untuk yang Gio yang di bawah ya belajar dulu lah sebelum naik. Nggak apa-apa, gue respect aja sama orang yang mau belajar, tapi jangan maki-maki lah, nggak baik maki-maki. Tadi juga di tempat si Ripa pun, hai Esther. Tadi di tempat Ripa pun ada juga yang mempertanyakan. Kan banyak yang mempertanyakan. Ya aku sih ya netral aja. Tempat Ripa juga ada yang orang Kristen sendiri mempertanyakan. Ya semua orang kan tuding-tudingan. Pertamanya Kristen dulu, itu Islam dulu, Kristen dulu. Ya semuanya akan tuding-tudingan aja sih. Pandai-pandai bawa diri aja sih. Kalau saya pribadi dari tadi saya nggak ada membahas agama mereka. Dari tadi saya pure tanya jawab Alkitab, tapi mereka menyenggol saya. Saya sudah bilang, katakan dari awal Bu Yuni. Sekali kamu roasting saya roasting pribadi. 2 kali kamu roasting saya roasting agama kamu. Dan itu sudah saya katakan dari awal. Dan itu konsekuensi sebenarnya Bu Yuni. Saya tidak bisa tinggal diam ketika agama saya di roasting. Memang betul, Tuhan tidak perlu dibela. Makanya tidak ada front pembela Yesus. Makanya tidak ada front pembela Kristen. Gak ada. Karena memang tidak dianjurkan. Tetapi manusia mana yang ketika Tuhannya dihina, dia tidak bisa membela. Ya, meskipun betul ada sebagian orang yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tadi pakai prinsipnya siapa? Santo Mikael. Kalau teman-teman yang Katolik atau Ortodoks paham, di lukisan Santo Mikael atau patungnya Santo Mikael itu digambarkan tombaknya Santo Mikael itu tidak pernah
menghunus atau menembus kepala iblis. Karena apa? Santo Mikael mempunyai kasih. Ya, baru diarahkan tombaknya saja iblis sudah ketakutan. Bagaimana kalau misalkan sudah terhunus kepalanya? Itu prinsip saya. Mengasihi dalam bentuk yang seperti itu. Makanya saya bilang dari awal Bu Yuni, kalau masuk bertanya dengan rendah hati Bu Yuni. Kapan sih saya sama Bu Yuni ini gontok-gontokan? Caci-caci Tuhan nggak pernah kan Bu Yuni sampai dengan detik ini. Saya berdoa ke depannya Karena tetap saya berjalan. nggak suka sih. Saya lebih suka ketika ada orang bertanya Al-Quran hadis sebisa saya jawab itu aja. Saya kalau disuruh bertanya tentang kekristenan, iya sekali-sekali aja sih ada sesuatu menarik baru saya tanyakan. Karena ya Betul. buat apa? Ketika orang menjelaskan tentang Yohanes, Markus, ya saya bilang aja saya tidak mengimani, habis. Iya, saya paham Bu Yuni. Saya katakan selalu dengan terus terang. Saya tidak peduli Anda percaya atau tidak percaya kekristenan. Tujuan saya di sini hanya memberitakan Injil. Percaya nggak percaya itu urusanmu. Di dalam agamamu juga akan dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan Allahmu, Allah yang kamu sembah itu mengatakan di dalam An-Nahl ayat 93, Walaisa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saya mau, itu kata Allah ya. Kalau saya mau, saya bisa menghendaki hanya ada satu umat. Tapi apa yang Allah mau? Allah kehendaki supaya kalian berkenal-kenalan. Nah, mereka ini terdoktrin oleh para polemikus. Sehingga seolah-olah orang lain harus beragama Islam. Padahal Allahnya sendiri yang menghendaki supaya umat gak cuma satu. Nah, itulah saya katakan selalu dengan terus terang Bu Yuni. Tolonglah buka ruang tanya jawab Al-Quran. Supaya mereka ini bisa memahami Al-Quran. Saya selalu tak katakan loh, Bu Yuni, kamu tahu nggak di dalam Al-Quran, Allahmu itu tidak menghendaki umat cuma satu. Dia jawab nggak tahu, Bu Yuni. Bayangkan. Iya, Saya tapi tanya maksudnya lagi, itu umatnya itu yang maksudnya yang berpecah-pecah gitu, macamnya ada Yahudi, ada itu. Tapi ya kalau dibilang agama yang diridhoi Allah kan udah jelas di Al-Qur'annya cuma satu saja, agama Islam itu aja. Ya iya, tetapi akan jadi sangat kontradiktif ketika Allah juga mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Berarti Ya, sekalipun dia meridhoi, sesungguhnya Allah juga punya belas kasih, ya enggak? Hidayah itu akan datang kalau memang menurut agama Islam hidayah itu ada. Saya hormati itu Bu Yuni. Saya mantan muslim, saya tahu bagaimana seluk-beluknya. Tetapi akan sangat disayangkan ketika ada orang yang seolah-olah merasa tersakiti datang kepada kami, orang non-Islam, mengatakan kenapa sih kalian menganggap kami ini seolah-olah misalkan mohon maaf, agama kami terkenal dengan teroris, agama kami terkenal dengan begini. Saya katakan mulai dari sekarang kamu mengaca dari yang tadi Gio itu baru segelintir umat, belum yang lain. Saya tidak menyalahkan agamanya Bu Yuni, tenang. Saya tipikal orang yang subjektif, tidak objektif. Saya akan salahkan orangnya. Akan tetapi belum tentu penilaian saya sama dengan orang-orang. Bagaimana kita bisa tahu? Karena di dalam Alkitab dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari Gio-Gio ini ya kelihatan ajarannya seperti apa. Jadi saya katakan tadi Bu Yuni, jangan salahkan ketika media-media massa baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu memberitakan seolah-olah Islam itu agama yang kurang baik. Karena apa ya, ini buah-buahnya ini loh. Saya terus terang aja Bu Yuni, saya merasa miris. Keluarga saya masih muslim semua Bu Yuni, jujur. Saya merasa sedih ketika keislaman keluarga saya itu harus diwakili dengan orang-orang seperti mereka. Bayangkan, keluarga saya menerima loh. Nggak ada mereka bermasalah. Dulu iya, tetapi sekarang mereka menerima. Apakah mereka bermasalah ketika saya membuat tanda salib di depan mereka? Enggak. Apakah mereka bermasalah ketika saya memakai kalung salib di depan mereka? Enggak. Itu Islam yang benar menurut saya Bu Yuni. Lakum dinukum waliyadinnya dijalankan. Mereka ini tidak ikut campur urusan agama lain. Ketika saya hina juga cuman seperti ini loh Bu Yuni. Loh, kamu juga mengenal konsep penebusan. Itu ada batu Hajar Aswad. Ya sudah, imani saja. Kamu melalui batu, saya melalui manusia dalam rupa Yesus Kristus, Sang Firman yang nuzul, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kita fair. Jangan iya, jadi standar tapi kan kita orang-orang Islam juga bisa bantah juga, Joseph. Nggak ada dalam penebusan dalam arti mencium batu itu. Kan itu istilahnya menghapus dosa. Kita juga harus fair juga dong kayak gitu. Tapi penebusan ada Bu Yuni di Islam, ada di hadis sahih ada. Iya, yang tentang Nasrani dan Yahudi kan. Kayak aku juga aku ikut alur kamu semua. Tapi nggak fair dong mengatakan bahwa Yesus disamakan dengan batu sebagai penembus dosa. Nggak ada kan gitu juga katanya. Betul. Harus fair juga dong. Iya, makanya saya bilang. Kalau umpamanya Yesus. Oke, sebentar.
Kalau Yesus kan kalian udah meyakini kan, dan memang udah yakinin bahwa Yesus itu penebus dosa untuk kalian. Oke, saya pun ikut alur kalian. Tapi kalau dalam mencium Hajar Aswad sebagai penebus dosa itu ada hadisnya nggak ya? Yaitu istilahnya cuma Ada Bu Yuni, hadisnya ada. gini. Hajar Aswad Hadisnya itu gimana bunyinya, turun Michael? dari sorga, lebih Ada. putih dari susu, Ada. dan dia itu Terus? hitam karena dosa manusia. Artinya dosa manusia itu terserap ke batu itu. Gitu. Iya, tapi kan nggak ada secara itu bahwa dia penebus dosa itu kan nggak ada. Oke, maksudnya begini, saya ngikutin alurnya Islam bahwa bisa menghapus dosa, oke lah. Tapi kan dalam Islam juga ada beberapa cara, metode itu menghapus dosa gitu. Jadi istilahnya kalau kamu mau samaratakan antara Yesus dengan mencium batu Hajar Aswad itu ya nggak fair dong. Karena bagi kamu penebusan dosa itu ya satu, itulah Yesus itu. Oke, saya ikut kan, saya iyakan. Tapi umpamanya kalau sebagai mencium batu itu sebagai penebus, istilahnya satu-satunya penebus, padahal itu bukan penebus kan, istilahnya penghapus dosa. Sedangkan berwudu juga tahulah penghapus dosa juga, salam-salaman juga penghapus dosa. Jadi aku rasa nggak apple to apple kalau kamu nyamakan antara Yesus dengan mencium batu Hajar Aswad gitu loh. Ya, silakan. Oke, saya lupa unmute. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk itulah umat Islam dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan setulus hati. Sebab menyentuh batu Hajar Aswad disebut-sebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Nih, diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua, batu hitam dan al-rukun al-yamani adalah penebusan dosa. Dari mana Bu Yuni bisa? Saya selalu katakan Bu Yuni, apa yang saya ucapkan tidak pernah terlepas dari dalil dan data. Saya tidak mungkin asal-asalan ngomong, batu bisa menebus dosa tanpa ada datanya. Ini ada Bu Yuni. Nggak mungkin dikatakan seorang muslim tidak mabrur hajinya jika tidak menyentuh, tidak mencium, tidak mengusap batu Hajar Aswad. Bu Yuni bisa buktikan nggak kenapa alasan orang? Itu kalau tidak menyentuh atau mencium, menyentuh, oke lah kita menyentuh itu. Bukan berarti dia hajinya nggak sah. Terus hajinya nggak apa dong? Nggak ada, itu nggak ada istilah kalau nggak sah apa enggaknya kan itu sebagai rukun haji kan, kalau nggak ada itu rukun hajinya itu harus mencium atau memegang kan. Berarti harus saya cari lagi nih. Oke, gini Kalau lah, yang Bu, ya. namanya di situ kalau umpamanya kalau udah istilahnya nggak mabrur apa nggak kayak gitu kontes. Kalau umpamanya rukun haji, kalau betul-betul nggak istilahnya nggak berkemampuan atau bisa menyentuh itu berarti hajinya nggak diterima atau hajinya batal kan, nggak gitu ceritanya. Oke, jadi berarti orang yang tidak menyentuh, tidak mencium, tidak mengusap batu Hajar Aswad itu tidak apa-apa Bu Yuni? Nggak apa-apa, haji atau umrahnya sah kok. Oke, baik. Sekarang Bu Yuni jelaskan kepada saya kenapa sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab itu berkata bahwa saya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi SAW mencium, saya tidak akan mencium Anda. Iya, Umar juga. Saya akui hadis itu ada. Iya, Umar nggak mau cium itu batu karena dia tahu itu cuma batu biasa. Siapa sih? Ya, silakan ditanggapin. Rabi itu. Ya, itu ada juga di dalam ini hadis Musnad Ahmad nomor 5364 ya. Tuh. Hadis Musnad Ahmad nomor 5364. Di sini dikatakan, ini teman-teman bisa cari juga di Google ya. Dari Abdullah bin Ubaid, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh, sampai habis dihapus dosanya. Kalau mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya sampai habis. Jadi kalau Bu Yuni berdosa tinggal cium aja batunya, langsung terhapus dosanya. Itu. Oke, nanti saya cek juga sih di situ betul nggak? Karena saya nggak. Iya, sohi ini. Iya, gini loh. Kalau sohi juga kan kamu tahu lah hadis tuh kayak gimana, gimana. Ada perawinya lah apanya. Iya. Jadi ya jujur saya kalau hadis-hadis itu
ya nggak begitu itu sih. Kalau Al-Quran bolehlah karena Al-Quran itu kan udah betul kayak begitu. Ya, tapi kan ini Ya kata ditulis Muhammad cuma nih, Nabi sahih SAW. doang. Iya. Nah, terus? Ya kalau yang tadi itu katanya kalau hadis yang tadi diberikan sama Joseph itu ya saya udah tahu udah dulu ya saya udah itu memang betul ya Oh tapi ya iya, nggak tahu. ini kan Maksudnya diakui yang juga oleh yang kamu ulama. bawakan sekarang ya harus dicek dulu sih. Bu Oh ya, Yuni, cek Bu aja nih, Yuni, kita cek Bu ya. Yuni. Ya, Musnad Esther. Ahmad Berita 5364. mencium batu Hajar Aswad itu Sama bisa di semua menebus website ya. dosa. Iya, Itu Bu Yuni bukan mau cek baru di semua website itu sekarang. sama. Nih. Itu Tuh, udah lama dan di seluruh dunia, tuh. Bu Yuni. Share one ayat. Bukan cerita Nih. cuman di RT sebelah. Ya, ini dalam Bukan. hadis Itu Ahmad. udah Sebentar itu udah Esther mau ngomong dulu mendunia. katanya Rabi. Hadis Tentara Ahmad sebentar 5364. tentara si Rabi si Esther mau ngomong. Oh ya, silakan. Jadi gini loh, walaupun diingkari, tetapi itu berita udah mendunia. Itu karena memang ada hadisnya. Bukan berita sekarang, bukan juga berita tingkat RT, tapi berita itu mendunia. Di negara-negara manapun mencium batu Hajar Aswad itu sampai orang injek-injekan. Itu karena memang begitu penting, karena ada hadis mengatakan menebus dosa gitu. Oke, boleh saya tanggapin ya. Itu aja. Oke, kalau kayak gitu. Maksudnya gini loh, kalau secara saya pribadi, karena memang itu sesuatu yang nggak wajib. Ya udah dari awal-awal pun orang yang haji atau berumrah pun udah dikasih tahu, kalau umpamanya kamu ada kesempatan, silahkan. Kan pegang atau mencium. Kalau nggak ada kesempatan, jangan terlalu memaksa. Kalau saya memilih ya itu. Nyatanya orang paksa-paksaan Bu Yuni, Ya itu mereka malah ngeri kalau kita melihat cara orang mencium itu, aduh, nggak manusiawi. Perempuan pun di apa-apain gitu. Berebutan seperti itu, kayak orang kelaparan udah sebulan nggak makan, tiba-tiba ada makanan gratis. Dia pengen cepet-cepet saking lapernya. Betul, Miss Esther. Udah nggak Sangat peduli betul. kiri kanan. Jadi jiwa insting hewani muncul. Oke, kalau Saking insting hewani ya nafsunya saya gitu. bantah lah Esther. Kalau kamu mengatakan itu insting hewani ya saya bantah, nggak kayak gitu juga. Ya maksudnya karena Lihatlah begitu mereka makanya, bagaimana bukan mereka semuanya. merebut nggak peduli lagi, Bu. Itu apa Iya. namanya? Apakah itu adab? Kalau manusia kan adab. Tetapi kalau yang rebutan-rebutan begitu apa namanya? Oke, Itu bukan adab lagi. Iya, saya nggak sangkal udah beberapa selalu kan seperti itu. Tapi kalau orangnya ya berapa juta sih yang ke sana kan nggak ada itu. Ada berapa orang, istilahnya berapa ratus orang yang begitu. Apakah semua begitu? Ya nggak gitu juga kan. Kamu lihatlah waktu umpamanya haji berapa banyak orang yang nyawa, lagi Bu, apa? Bu Yuni, karena taruhannya nyawa. Kalau dia mau relain nyawanya, ya dia lakukan. Ya kalau dia nggak rela nyawanya lenyap, dia nggak lakukan. Iya, Aku oke. mau Sekarang nanya nih. bukan masalah Teman-teman, taruhan nyawa atau nggak Iya. nyawa. Silakan, Joseph. Ini sebentar. Bentar, Mike, sorry. Bentar ya teman-teman ya. Saya tadi udah janji, saya cuma sebentar. Bentar lagi saya mau misa. Saya cuma sedikit doang nih ya. Bu Yuni tadi bilang ini bisa nggak dilakukan. Bu Yuni tahu nggak? Ini website kemenak.go.id loh. Website Kemenak nih. Kemenak ini menyarankan kepada para jemaah yang naik haji, katanya jangan percaya dengan joki untuk ada jokinya loh teman-teman loh. Joki untuk mencium Hajar Aswad. Wah, ada Bayangkan. jokinya. Nih, ya. Ya. Orang Bagaimana sana cari kesempatan ya. Lanjut. Kalau seandainya memang tidak diwajibkan, kenapa sampai muncul joki? Nih, Anda juga jangan percaya dengan joki yang menjanjikan Anda bisa mencium Hajar Aswad. Ini website kemenak.go.id. Kalian mau protes ke sini. Iya kan orang itu bersemangat gitu. Kalau ada duit ya gimana salahnya gitu. Ya kata gue sih ya gimana sih?
Yang Ya. kalau dibilang gue bilang nggak apa-apa ya itu kan pribadi-pribadi Terus sendiri. ini Bu Setiap Yuni, aku oke, mau tanya sih mengenai lempar oke. jumroh itu gimana Bu Yuni? Kalau menurut Bu Yuni ini, Kan yang diambil batu-batu itu kan, Michael? itu gimana tuh? Wajib gak? Bagaimana gimana? Dia dicari apa? Sebelah 7 Enggak, batu kan, masalahnya dilemparkan, gini kan itu tuh kita pergi ke Mekah gitu kan, salah satunya buat lempar jumroh kan, kalau mau melempar haji itu kan. jumroh. Oke. Nah, aku nih baca nih ya, kan itu ada perintah melempar jumroh dari hadis. Terus Ibnu Abbas berkomentar gini, kalian itu merajam setan dan sekaligus kalian mengikuti agama ayah kalian Ibrahim. Nah, yang aku mau tanya gitu, apakah kita pergi ke rumah Allah buat ngelemparin setan gitu? Jadi setan sama Allah itu sama deketan gitu rumahnya atau gimana tuh Bu Yuni? Dia ketawa sendiri dia. Parah lo, Michael. Rumahnya deketan. Oh, itu bintang-bintang di Tetanggaan. motor itu. Iya. Enggak gitu Rame lah, kayak. Michael. Iya. Itu kan kiasan doang, Michael. Oh, Enggak lu kiasan. tega banget lo. Enggak kiasan gitu. Itu kata Ibnu Abbas loh. Ibnu Abbas bilang Iya ketika kan kita melempar apa? melempar Melempar jumroh. setan kan. Kalau melempar batu jumroh Kalau itu kan itu istilahnya di kiasan kiasan tidak akan melempar setan. dilakukan, Bu Yuni. Gini Bu Kalau Yuni. itu Nah, itu kiasan kan tidak akan wajib. dilakukan. Gimana sih? Iya. Justru Jadi karena wajib nggak bisa dibilang kiasan. maksudnya gini Bu Yuni. Iya, apakah Itu kalau kamu Kalau ketika kiasan doang menemukan itu ndak wajib. gini aku beresin enggak dulu ya. maksud saya itu. Ini bentar Bu Yuni, aku Setannya beresin. betul-betul apa nangkring Bentar di aja. sana kan enggak. Enggak, tapi gini, ini komentar Apakah dari Ibu. kata si Michael itu setannya itu rumahnya tetanggaan kan enggak gitu. Aduh. Iya, ini kan komentar Oh, dari jadi Ibu. setannya sedikit gitu biar dilempar-lempar gitu kan enggak gitu Iya, bentar, dikit jatuhnya. aja. Bu Yoni, dikit aja. Ketika Ibnu Abbas ini mendapatkan perintah dari Rasulullah buat melempar jumroh kan, dia bilang gini, komentarnya jelas loh. Kalian merajam setan sekaligus kalian mengikuti agama dari ayah kalian Ibrahim. Artinya gini, ketika kita pergi ke rumah Allah ke Mekah, terus kita melempar jumroh, sekaligus kita mampir setan juga buat lemparin setan. Gitu dong. Emangnya setannya tuh diikat gitu nangkring di sana, Michael? Ah, lu tega banget sih lu. Udahlah ya. Bu Faktanya Yuni, memang itu aduh, dilakukan, Bu. Faktanya Esther, memang itu bentar. dilakukan. Memang itu Dan orang wajib, dan Esther. Memang justru wajib. Kalau kalau wajib itu wajib, kalau simbol tidak wajib, Bu. Kalau itu cuman kiasan itu tidak wajib. Tapi karena ini wajib, berarti memang betul. Oke, Kalau itu kan cuman gua dibilang itu cuman wajib. simbol-simbol doang ngapain dilakukan, Bu? Pertanyaan Sampai gue, orang-orang apakah betul setan itu diikat di situ, nangkring di situ? Rumahnya itu dilemparnya ke Memang nangkring di situ. situ. Kalau dilemparnya ke tempat lain, nggak apa-apa, bebas lempar kemana-mana. Iya, kan dia bilang itu wajib, gue ngikutin. Iya. Justru Kalau karena pertanyaan wajib, apa Bu. betul? Justru karena wajib, Aduh. maka itu bukan main-main. Iya memang Bukan nggak main-main, sekedar dibilang main-main simbol. itu Bu Yuni siapa? emosi. Bukan Gitu sekedar loh. simbol, emosi. tetapi sungguh-sungguh. Loh, yang bilang main-main itu siapa? Ya Gua kan bilang itu kamu wajib. bilang itu cuman Ya simbol, udah, gua cuman bilang pura-pura wajib. doang. Lu kok ngotot banget sih, Esther? Gue kan emang aja gue males ngomong sama perempuan tuh. itu Ngototnya apa aja tuh? yang Itu keren, apa tau tuh nggak? berita tuh? Itu Jadi, wajib, Bu. Namanya wajib itu sesuatu yang penting khusus. Iya, gue bilang Bukan ngomong apa dari main-main. tadi? Makanya memang betul. Apanya yang Melemparnya betul? juga ke Apanya yang situ. betul? Apanya Ya yang memang betul? Santai dilemparnya Bu Yuni, setannya jangan ada di kepanasan Bu situ. Yuni, Ya emangnya santai. Jangan kepanasan. makanya emang ada dulu gue males gitu ngomong sama perempuan itu ngototnya setengah mati gitu loh. Aku udah, Kamu juga oke, lagi aku ngotot, bilang sama Bu. Michael. Kamu lagi Sama, Bu Yuni juga ngotot. sama. Kamu yang bukan simbol, Enggak, kamu kamu yang bilang ngotot, simbol. kamu yang Emang ngotot itu mengatakan wajib. bahwa setan Santai. itu ada di situ. Gitu Bu loh, Yuni kamu yang minum air putih dulu Bu Yuni. Iya, Bu Yuni, bentar. Iya, teman-teman sebentar. Saya tadi udah izin. Ya, saya tadi udah. Bu Yuni, sebentar. Shh, Bu Yuni, bentar dulu. males gue sama Saya Esther tadi udah nih. izin. Sih. Iya, sebentar. Bu Yuni, bentar dulu. Mohon maaf Bu Yuni ya, teman-teman juga ya, Bang Erben, Bang Christian Prince, shalom ya, Kak Rabi juga shalom, Kak Sophie sebentar, Shalom. Bu Yuni sebentar. Saya tadi sudah izin, saya mau misa, saya mau merayakan Ekaristi, Oten ini mau ibadah ya. Izinkan saya untuk beribadah seminggu itu sekali. adalah simbolis umat Islam yang melakukan ibadah haji dalam melawan setan.
kayaknya sepertinya itu memang suatu kewajiban kami untuk melawan setan, yaitu Bentar melempar Ibu, jumroh. lagi ngomong, bentar. Iya, ya Ya udah udahlah lanjut melempar lanjut setan lanjut. mau apa kayak itu Ngomongin juga. lagi, Sep. Iya, Gua juga mau mandi. Nanti what kapan is kapan kita ngobrol what's lagi your juga, Sep. problem? What is your problem? Oke, Like, iya. kalau seandainya itu, kalau memang melempar setan, melempar jumroh, sekarang begini aja. Anda juga harus membaca, jangan setengah-setengah. Itu apa itu? Um, melempar apa? Oh, Sebentar, ah, oh, Hiha, hiha, hiha. iya. Ya, ini mau buru-buru Kak Sofi, kalau bisa dipercepat, latih dulu Iya, public iya. speaking. Mau Latih Otan, dulu Otan mau public ibadah, speaking-nya. Otan. Mau ibadah, saya mau ibadah ya, kelamaan. Meong, meong, meong. Oke. Dadah. Saya tinggal. Shalom, Shalom shalom. teman-teman semua. Di intinya Shalom itu, alaikum bisa ya, Muhammad intinya Syah. semua Assalamualaikum masuk Otan warahmatullahi aja lah ya. Semua Bu Yuni, saya udah sadar, makanya saya masuk Otan. Ya Bu Yuni Iya, juga masuk harus lah konten aja penyesuaian. udah. Shalom Amin. alaikum bisa Yuk, Muhammad shalom. Syah. wabarakatuh. Shalom alaihim. Bersama manusia. Dadah. Ya, meong.